Oke, selamat pagi semua. Suara saya jelas? Pagi, Pak. Pagi, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Sampai terakhir kita ketemu tahun bulan berapa ya? Bulan April kalau nggak salah ya, atau bulan Maret. Jadi kita ketemu lagi, long time no see di eksplorasi batubara. Oke, kemudian hari ini materinya terkait dengan petunjuk geologi. Nama saya masih sama, Stef Nalendra. Oke, kontak person dan sebagainya juga masih sama. Ini siapa nih adminnya? Aduh, sorry, saya lagi renov rumah, jadi ada suara tukang di belakang. Semoga tidak terdistrak. Petunjuk geologi. Jadi sebelum kalian explore itu, sebelum kalian mengeksplorasi itu ada satu tahapan namanya petunjuk geologi. Oke, jadi kalian tidak seperti wartawan yang turun ke lapangan baru mengambil data atau punya data seperti itu. Dalam eksplorasi ada namanya study desk. Study desk itu kalian harus mengenal dulu daerah mana yang akan kalian bridging atau kalian datangi. Bentar, saya tutup. Ya, daerah mana yang akan kalian datangi itu harus kalian kenali. Cara mengenalinya adalah dengan petunjuk geologi. Oke, maka dari itu kakak tingkat kalian kalau pemetaan juga ada namanya study desk atau proposal lah ibaratnya. Itu kalian mau mapping di mana, nanti akan menjumpai punggungan, nanti akan menjumpai apa lagi itu, formasi apa saja, itu bagiannya. Oke. Saya next. Nah ini kenapa sih butuh petunjuk geologi? Oke, jadi eksplorasi menjadi tidak rasional dan tidak sistematis apabila dilaksanakan pada setiap kilometer persegi dari suatu wilayah yang begitu luas. Sebentar, annotate. Saya coba annotate draw di format merah. Nah, misalnya kalau di eksplorasi itu namanya IUP, tapi kalau di pemetaan atau ruang akademik itu namanya IUP. IUP itu tidak seperti kaplingan pemetaan. Bentuknya macam-macam IUP itu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kaplingnya. Ini wilayah kerja lah, wilayah kerja eksplorasi. Jadi kalian di-hire oleh bukan oleh perusahaan tapi oleh investor. Oke. Investor itu bukan saja orang yang kaya, tapi investor itu orang konglomerat. Oke, jadi para konglomerat itu tidak puas dengan kekayaannya, tapi dia akan memutar anggaran atau sahamnya, termasuk untuk mau masuk ke wilayah perusahaan batubara. Oke, nah sehingga kalian ditugaskan yang membentuk ini itu adalah ESDM. Jadi geolog-geolog di dinas SDM itu yang membagi kapling-kapling seperti ini. Tentunya tentunya berdasar dari berbagai macam konsultasi dan sebagainya. Oke, karena apa? Karena itu kaitannya dengan bukan bagi-bagi ya, tapi agar perusahaan tersebut tidak mengakuisisi satu batubara yang itu saja. Jadi dalam arti seperti ini. Kalian nanti perlahan harus mengenal dengan namanya crop line atau sebaran batubara. Contoh misalnya ada sebaran batubara seperti ini, oke. Nah, makanya ini harus dibagi. Jadi sebaran batubara tuh strike-nya lah, oke, hukum strike-nya. Nah, kalau ada sebaran batubara ada data seperti ini, sehingga makanya ini harus dibagi-bagi. Atau juga misalnya seperti ini, misalnya seperti ini harus dibagi-bagi. Yang membagi adalah pemerintah melalui dinas SDM. Karena kalau tidak seperti itu, orang tahu batasan batubara seperti ini, nanti maka orang akan mengkapling, saya akan mengambil batubara, membebaskan lahan hanya sekian ini saja, seperti itu. Oke, itu alasannya. Sehingga kemudian balik lagi,
Kenapa kok butuh petunjuk geologi? Ya agar menjadi rasional. Jadi sebentar, saya hapus dulu, mana nih, clear virus. Oke. Oke. Ya. Gambar merah ini, kotak merah ini namanya IUP, izin usaha pertambangan. Jadi kalian setelah menempuh eksplorasi batu bara itu harus familiar dengan IUP. Kalau di ranah migas itu namanya WKP, wilayah kerja perusahaan. Nah, kalau di mining itu adalah IUP. Nah, IUP batasannya kotak-kotak seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah eksplorasi itu kalian bukan mapping. Oke, bukan geological mapping. Jadi eksplorasi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kalian bisa mengkomparasi antara geological mapping dengan eksplorasi. Oke. Nah, eksplorasi itu dia tidak harus ke sudut sini. Tidak harus ke sudut sini. Wah, kita nggak perlu kedatangan sinilah. Wih, tapi kita perlu ke utara sini. Oke. Kalau yang bagian tengah nanti dululah. Oke, kita akan optimalkan bagian utara sini. Oke. Nah, itu dasarnya itu geolog yang menentukan. Atas dasar apa? Atas dasar petunjuk geologi. Oke. Jadi di sini nih kita harus mengoptimalkan daerah sini atau sebaliknya. Yang daerah sini nggak usahlah kita datangi. Nanti saja. Opsi pertama untuk survei pertama itu adalah bagian selatan ini. Nah, itu adalah berbagai pilihan. Pilihannya tentunya dipastikan berdasarkan petunjuk geologi. Itu yang dimaksud ya. Beda kalau kalian geological mapping, kalian harus punya data di sudut dan sebagainya. Oleh karena itu, tahapan dan penggunaan metode eksplorasi perlu dilaksanakan secara rasional, sistematis, dengan kesalahan sekecil mungkin. Oke, saya next. Mana nih next ini? Oke. Nah, ingat bagaimana caranya, ingat konsep eksplorasi. Kalian udah ngambil manajemen apa ini? Manajemen proyek belum ya? Belum, Pak. Waduh, belum ya. Belum, Pak. Oke. Nah, perlahan ya. Ingat konsep eksplorasi. Ada perumusan sasaran, membangun model geologi, dan menentukan model eksplorasi. Goalnya itu nanti ada di model eksplorasi, tapi bukan di pertemuan ini, tapi nanti di pertemuan minggu depan atau next week-nya. Dari model ini, kemudian diturunkan menjadi petunjuk eksplorasi. Model geologi ini apa? Model geologi ini salah satu contohnya, waduh nggak ada pemodelan ya. Kalian udah ngambil pemodelan belum ini? Belum juga, Pak. Belum juga, Pak. Agak berat jadinya saya untuk mentransfer pemahaman ini. Nah, jadi model geologi itu peta, penampang, oke? Peta lintasan, itu adalah model geologi. Oke? Ini ada yang baru masuk nih. Sebentar. Rahasia Sili. Oh, Yoga Hernandez, astaga, Unfulen kelas kakap ini Yoga ini. Kamu ngulang berapa kali nih Yoga? Oke. Nah, model geologi itu peta, kemudian apalagi ya, penampang dan sebagainya. Model eksplorasi itu adalah titik bor. Di pertemuan 1, ini pertemuan 2, 4. Di pertemuan keempat nanti akan saya sharing bagaimana caranya menentukan titik bor dan menentukan kedalaman. Oke. Jadi di perkuliahan ini kalian udah semester 5, tidak lagi secara teoritis. Jadi saya mencoba untuk menata, meninggalkan komponen-komponen teori lah. Jadi kalau bisa lebih aktual, jadi lebih praktikal seperti itu. Termasuk adalah menentukan titik bor. Nah, bagaimana menentukan titik bor bukan di pertemuan ini tapi di pertemuan berikutnya, itulah menjadi model eksplorasi. Oke. Jadi yang koordinat sekian ini di sini. Kalau koordinat sekian nanti ngebor di situ seperti itu. Kedalamannya juga geolog yang tahu. Sebentar, saya coba ini dulu ya. Sebentar. Ada nggak ya salah satu contoh model geologi ini ya?
agar kalian lebih aktual. Ya, oke, Miftahul Jannah. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Nah, ini tuh model geologi. Kelihatan ini ya? Cek ombak. Terlihat, Pak. Oke, Kelihatan, sip. Pak. Nah, ini tuh model geologi. Ini model geologi 1, ini model geologi 2. Seperti itu. Oke. Bagaimana mengekspansi ke model eksplorasi? Contoh saja misalnya yang ini adalah yang kuning ini. Sebentar. Siapa lagi nih? Baru admit. Oke. Contoh saja oke. Nah, contoh saja yang ini Tomcu ini adalah misalnya targetnya batubara, endapan batubaranya atau formasi batubara. Oke. Nah, sehingga begitu di penampang ini penampang A B C D E. Mana A B C D E? Ini. Ini A B C D. Ini punyanya kakak tingkat kalian, ini punyanya Bang Yonas. Oke. Nah, warna ini Tomcu, jadi dia muncul di sini. Nah, di sini. Kemudian kalau yang di permukaan nggak perlu dibor, Bos. Oke. Fungsinya pemboran di eksplorasi itu bukan untuk mengambil, beda dengan migas. Kalau migas itu ngebor untuk produksi. Di eksplorasi ngebor itu untuk membuktikan benar nggak ini, sampai sekian nggak batu baranya. Seperti itu. Saya punya batasan ngambil kedalaman sampai 150. Nah, di bor berarti kedalaman 150 ini depth berapa ini ya? Sebentar. Mana ini zoomnya ya? Sebentar. Nah, kelihatan ya ini ya? Oke, ini saya perbesar. Nah, ini draw. Oke. Nah, ini 150 berarti 500, 300, 400. Berarti di sini 250 ya. Oke, nah, saya punya batasan kedalaman 150. Kedalaman 150. Kalau ini kan elevasi. Nah, jadi ini sekitar 400. Nah, berarti di elevasi 250. Ini ditarik. Nah, aduh sorry. Miring. Nah, batu baranya tadi yang warna hijau. Nah, yang ini. Coblos di sini, Bos. Oke. Di sini. Oke. Sehingga kalian bisa mendescribe, oh kalau titik bor saya tentukan di sini, berarti nanti di kedalaman sekian harusnya ketemu batu bara. Oke. Atau sebelum ke sana nanti ada di sini. Nah, tentukan sini. Nanti Pak, Bapak kalau ngebor, terakhir yang ngebor sama saya itu siapa ya? Mas Agam. Agam 2016. Oke. Pak, nanti Pak kalau ngebor di sini Pak, berarti nanti Bapak di kedalaman di elevasi sekian ketemu batu bara. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ada data ini diplot. Jadi sorry. Ini diplot, tinggal di sini. Sorry. Ini panjangnya sekian. Ini berarti di panjang sekian dari B ke C. Ya kan, dari penampang B ke C. Di sini sekian berarti berarti
titik bornya itu kalian plot di sini nih. Mana nih, draw? Saya pakai ini saja. Sorry. Pakai ini saja, ganti warna plat merah. Nah. Oke. Nah, di sini nih titik bornya. Baca koordinatnya, kasih tahu sama orang yang mau ngebor, Pak, nanti Bapak ngebor di sini, Pak. Oh iya, Pak. Kemudian nanti batu baranya ketemu di elevasi sekitar 125 kalau mau detail seperti itu. Atau 126,7. Wah, itu engineer sekali itu. Jadi kalian di teknik geologi harus berbicara, harus familiar dengan numerasi. Numerasi itu terkait dengan numerik angka-angka. Nah, 126,7 Bapak akan ketemu batu bara. Tahu dari mana, Bos? Dia bilang, "Woi, itulah saya sering dibilang apa namanya, dukun atau sebagainya." Tapi padahal tidak, dengan pendekatan-pendekatan teori saja, konseptual dan sebagainya. Tahunya dari mana? Ini 250. Nah, dari model geologi. Oke. Jadi model geologi dulu, sehingga ini nanti banyak titik bornya. Nggak hanya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai biasanya dalam satu IUP itu saya kalau dapat kontrak pemboran sekitar paling baik kalau investasinya besar ada yang 300 titik bor. Kemudian kalau kelas-kelas menengah ke bawah, middle low itu sekitar 90 titik bor sebagainya. Oke, mudah sekali. Oke, pekerjaan bukan pekerjaan ya. Karena kalian sudah semester berapa ini? 5. Kalau saya berdiskusi dengan kalian masih di semester 1, saya yang sulit menjelaskannya seperti itu. Oke, balik lagi ke materi. Mana ini? Stop share. Ya, semoga bisa dipahami ya. Itu mana tadi? Beta revision. Oke. Ya, ini bagaimana caranya? Nah, perumusan sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya batu bara, sasarannya nikel, sasarannya apa lagi? Sasarannya apa ini namanya? AU. Oke, atau FE dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian bangun model geologi. Model geologi itu apa? Peta geologi, penampang geologi, seperti itu. Oke. Kemudian menentukan model eksplorasinya. Tentukan titik bornya di peta dan estimasi target kedalamannya di penampang. Seperti itu. Sehingga turun menjadi petunjuk eksplorasi. Saya next. Nah, ini konseptual saja. Jadi model eksplorasi itu di sini ada region selection. Kalau bahasa kalian itu adalah proyeksi regional ke lokal. Kakak tingkat kalian kalau mau mapping itu ada peta regional. Waduh, luar biasa sekali sebenarnya kalau mapping zaman sekarang ya. Termasuk zaman saya juga sih waktu itu 15 tahun yang lalu. Karena apa? Karena Indonesia sudah punya peta lembar, geologi lembar dari Sabang sampai Merauke itu sebagai acuan, meskipun itu tidak rinci. Oke, jadi kalian mau mapping di mana? Kemarin itu ada yang mau mapping di Sarolangun, kemudian mau mapping di Lahat. Oke, nah peta regional kalian tempel dengan koordinat kalian, itu adalah region selection. Oke, nah tempel. Oh, berarti nanti saya dapat formasi. Aduh, apa ini? Oh, updatean. Berarti nanti saya dapat formasi peneta, dapat formasi asai, dapat formasi talang akar dan sebagainya. Taunya dari mana? Dari sini, Bos, dari region selection. Oke. Kemudian dari region selection tersebut dikembangkan menjadi exploration model. Oke. Cukup di situ. Nanti budgeting dan sebagainya itu udah kelas menengah atas. Kriteria pemilihan daerah bertujuan menjawab pertanyaan di mana objek geologi terdapat dan melokalisasi daerah yang berindikasi kuat terdapatnya lapisan batu bara. Oke. Nah, kriteria pemilihan daerah tidak hanya gambaran objek geologi secara spasial, tetapi harus mempunyai hubungan genetik, artinya harus dilakukan secara relatif dan diidentifikasi oleh ahli geologi dan eksplorasi di lapangan. Oke. Diksi ini bisa kalian dapat ketika menerima materi saya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci, lebih aktual sebagai reward kalian yang udah hadir di perkuliahan hari ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan kriteria pemilihan daerah? Itu gini.
Oke, mana tadi ya? Aduh, IUP-nya sudah saya hapus. Oke, jadi sorry. Saya cari annotate dulu. Ya. Jadi IUP itu apa, Kevin Nabil? IUP itu apa ya, Kevin Nabil? Aduh, jangan orang. Halo, Kevin Nabil. Masih mute kamu, Kevin Nabil? IUP itu apa, Kevin Nabil? Tes. Ya. Ya, masuk. Harus ada umpan lambung ini, biar kalian Pak, tadi like Pak. Ya, apa itu? IUP itu apa, Kevin Nabil? Bapak dari like Pak. Ya. Jadi kalau IUP itu tadi jadi kalau dari yang Bapak bilang tadi IUP itu merupakan izin. Oke, izin. Kevin Nabil, nggak masalah. Sekarang Denny Tawaf. Halo Denny Tawaf, saya baru ngelihat kamu ini. Kamu semester lalu nilainya ambruk-ambruk kan ya, babak belur ya Denny Tawaf ya. Ya, IUP itu apa Denny Tawaf? Ya, Pak, IUP izin usaha pertambangan, Pak. Iya, artinya apa itu maksudnya? Apa sih IUP itu? Jadi izin usaha pertambangan. Itu kalau kamu googling, kamu pasti menemukan izin usaha pertambangan. Artinya apa? Aktualnya? Salah satu tempat untuk pemetaan gitu, Pak. Iya, betul. Oke. Couplingnya. Ibaratnya Gitu. kerangka ruang kerja lah. Kalau di dalam eksplorasi itu IUP-nya mana? IUP-nya ini. Jadi ruang lingkup kerja kalian seperti itu. Oke. Saya next biru. Oke. Nah, jadi ini. Waduh, nggak kelihatan ya. Warna apa lagi nih? Ini Magic Hibiniu jadi backgroundnya ya. Jadi mungkin coklat, kuning. Biru kelihatan nggak itu biru ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, sip. Nah, jadi ini IUP kalian, oke. Kriteria pemilihan lokasi itu, nah, oke, beginilah ya ibaratnya. Nanti memang seperti ini. Oke, macam-macam bentuknya. Jadi kalian kerja ngeplot lokasi, koordinatnya tuh hampir sampai 43. Ini ada berapa coupling ini? Satu coupling ya, karena apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini saja sudah 12 titik. Nah, kemudian kriteria pemilihan daerah itu kalau tidak ada background ini, oke. Di sini ada notifikasi batu bara, endapan batu bara, atau di sinilah ya. Nah, atau di sini. Oke. Nah, ya. Kalau tidak ada notifikasi, kalau nggak ada background ini kalian akan menganggap ini satu singkapan. Bisa juga 2 singkapan atau 3 singkapan. Oke, kalau 4 tidak mungkin ya. Nah, antara 1, 2, 3. Tiganya bagaimana? Satunya bagaimana? Satunya kalau gini. Oh, ternyata dia Oh, ternyata dia Nah, menerus seperti itu. Oke. Saya iris. Nah, 2-nya mungkin yang ini ke sini. Terus ini satu lagi seperti itu. Nah, kalau 3 berhubung di sini ada background ini petunjuk geologi juga background ini. Apa yang dimaksud? Karena ini menjadi satuan liniasi. Jadi ini menggambarkan sebaran batu baranya. Oke. Nah, contoh Nah, sehingga ini larinya nanti ke sini nih. Nah, seperti itu. Aduh, warna hitam ya. Sorry. Saya background merah. Nah, yang endapan itu nanti endapan larinya ke sini. Nah, seperti itu. Oke, ini. Nah, sehingga dari background ini artinya apa? Artinya kalian bisa diinformasikan kalau sebaran batu baranya
kuadran 2 menuju kuadran 4 seperti itu. Oke. Nah, bukan utara selatan, bukan barat timur, atau bukan mana ini tenggara timur laut barat daya. Sebarannya adalah ke sini. Oke? Seperti itu. Aduh, bentar. Oke. Nah, seperti itu untuk pemilihan daerahnya. Oke, saya next. Ini siapa nih? Waduh, Iksan nggak salah. Udah mau selesai baru itu. Nah, ini pemilihan daerah didasarkan kepada ciri geologi atau model geologi regional. Saya clear dulu. Oke. Nah, ini backgroundnya sama, cuman beda lokasi. Kalian bisa lihat di belakang ini kuning ini adalah lari-larinya batu bara itu loh. Oke. Oh, dia timur laut barat daya atau relatif utara selatan tapi agak ke timur seperti itu. Oke, itu di mana? Itu di Mahakam Delta ini. Oke, jadi dari peta ini, kemudian di sini Mahakam Delta, ini ada Kutelex danau. Nah, ini background ini, ini gambar yang tengah ini adalah petunjuk geologi. Oh, jadi di Mahakam itu kalau kalian mapping di daerah Mahakam itu di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Sangatta dan sekitarnya. Oh, itu ada perusahaan the big company yang dikenal dengan KPC, Kaltim Primakul. Wah, itu dari zaman Belanda sampai sekarang nggak habis-habis seperti itu. Jadi kalian setelah menempuh eksplorasi batubara, perusahaan batubara jangan hanya Bukit Asam saja ya. Oke, banyak sekali perusahaan batubara di Indonesia seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah sehingga kalau di KPC itu larinya batubara ke sini atau di Samarinda lari batubaranya ke sini. Seperti itu. Itu tahu dari mana, Pak? Tahu dari sini, Bos. Dari Citra, Bos. Oke. Nah, ini Citra ini salah satu petunjuk geologi. Banyak peta geologi dan sebagainya. Oke. Pemilihan daerah didasarkan kepada ciri geologi atau model geologi regional. Memahami dan menentukan hubungan genetik dan fenomena lokal lebih sulit dibanding fenomena regional. Saya next saja. Nah, ini salah satu contoh kriteria pemilihan daerah regional menandai adanya lingkungan geologi, sedangkan lokal menandai adanya lapisan batu bara. Oke, secara regional itu menandai adanya lingkungan geologi. Kenapa kok secara regional kenapa kok di Mahakam banyak batu bara? Oke, kenapa kalau saya contohkan di Kalimantan saja ya, supaya kalian ada pengkayaan wawasan. Oke, kalau di Sumsel sudah pasti. Oke. Nah, kenapa? Nah, itu karena lingkungan geologinya. Karena di sana ada endapan rawa. Di Sumsel ada endapan rawa nggak? Ada. Oke. Ini Yosapat nih kemarin main-main di rawa sama saya. Hampir 1 bulan. Oke. Sumsel otomatis banyak rawanya juga. Oke. Nah, kemudian contoh mana yang tidak ada batu bara? Apakah di sana ada rawa? NTT. NTT itu nggak ada rawa. Oke. Kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi itu nggak ada rawa. Seperti itu. Itu daerahnya wah tinggian-tinggian seperti itu. Oke, di sana juga nggak ada batu baranya. Oke, itu yang dimaksud lingkungan geologinya. Sedangkan lokal menandai adanya lapisan batu bara. Bersifat nyata, gambar dapat diukur, bukan konsep. Artinya apa? Yang tadi itu loh, yang penampangnya Bang Yonas tadi. Oke, itu kan nyata. Harus dapat diukur. Diukurnya bagaimana? Kalian tarik elevasi 250 sebagai kibet untuk batasan penambangan. Oke. Plot kedudukannya mana tadi ya? Aduh, nanti saya geser lagi lama. Plot ke titik bornya, tarik ke bawah, pakai hukum matematika biasa, ukur di kedalaman berapa nanti batu bara yang warna tomcu, yang warna hijau muda tadi muncul. Seperti itu. Nah, itu maksudnya dapat diukur. Lemparkan informasi tersebut ke teman-teman yang lagi ngebor. Oke, teman-teman yang di site situ. Nanti di titik DH9, DH itu drill hole, oke. Jadi biasa inisialnya pakai DH. Di DH9 itu nanti kalian ngebor di kedalaman 97,4. Waduh, luar biasa itu. 97,4. Jadi bukan 90-an ya. 90-an tuh 1 sampai 10 meter tuh itu rupiah semua. Oke. Nah, 97,4
harus detail. Karena apa? Karena dapat diukur. Bukan konsep. Kalau konsep itu ya tadi ya nanti mungkin di kedalaman 90-an ketemu ternyata di kedalaman 134. Ya itu 90-an juga. 90-an kan sampai ke bawah seperti itu. Nah, itu. Jadi bukan konsep. Oke. Pola-pola pada peta geologi inilah yang termasuk dalam kriteria pemilihan daerah. Jadi seperti ini tadi mana tadi? Saya back. Pola ini pola ini. Ini kriteria pemilihan daerah. Sehingga kalau ketemu batu bara di sini, kelihatan nggak ini kursor saya? Mohon monitor. Masuk, Pak. Oke, masuk ya. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Kelihatan, Nah, Pak. ini Kelihatan. kalau ketemu batu bara di sini, apakah di sini ada batu bara? Belum tentu, Bos. Batu baranya jadi di mana? Nah, ini saya contoh aktual lagi nih. Mungkin ini yang terakhir. Sebelum kalian masuk ke diskusi class discussion. Oke. Siap. Aduh, salah lagi saya. Noted warna merah. Tuh, noted. Oke, sip. Nah, ini. Oke, sip. Dah. Mana ini, Bos? Oke. Nah, contoh misalnya begini ya. Nah, sudah clear, sudah Bos, ini Bos. Oke. Kalian kerja Pak. Ini UP kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik plot di peta. Oke. Nah, ini yang dimaksud apa tadi? Petunjuk geologi. Karena apa? Karena di sini tuh ada batu bara ini. Oke. Sehingga apa? Kalian nggak perlulah ngelokalisir di daerah utara, pojok utara apa nih? Pojok utara barat atau barat laut di sini nggak perlulah. Kenapa? Mending fokus kita itu, Bos, itu di Tenggara. Sudut Tenggara ini, Bos. Wih, kok tahu kamu? Waduh, saya jelasinnya 1 semester nanti, Bos, gitu. Kalau misalnya udah kerja ya, seperti itu. Karena biasa bos-bos kalian itu mereka-mereka yang punya duit lah, orang-orang ekonom, investor seperti itu. Oke. Kok tahu kami di sini? Ya nanti kita lihat saja, Bos, di lapangan. Yang pasti dalam perencanaan saya itu kita akan fokus di daerah selatan timur atau Tenggara. Daerah Tenggara kaplingan kita itu menjadi key area, Bos. Oh iya, seperti itu. Oke. Taunya dari mana? Ini dari petunjuk geologi. Oke. Apalagi nanti kalian plot dengan peta geologi regional. Nah, kalau duit saya banyak ini, oke. Terus bagusnya kita ngembangin daerah mana? Kalian kasih informasi lagi. Nah, mana nih? Ini saya pakai warna kuning. Bos banyak duit, Bos ya? Ya. Kalau banyak duit, Bos, kita mending beli IUP yang di sini nih, Bos. Nah, oke. Kenapa itu? Karena di sini ada batu bara juga, Bos. Gitu. Oke. Jadi kenapa kok nggak yang sorry. Oke, kuning lagi. Oke, kenapa kok nggak beli IUP yang di timur? Misalnya timur IUP-nya begini, karena nggak dapat, Bos, batu baranya. Oke, nah gitu ya. Saya rasa demikian untuk petunjuk geologi ini. Materi sudah saya sharing di e-learning. Ini sebagai apa ya, pengarah saya untuk kalian bisa masuk bagaimana arti pentingnya petunjuk geologi tersebut. Banyak nanti next. Mana nih? Oke, ini banyak nanti. Nah, oke, kriteria geologi mana? Nah, ini dia contoh petunjuk geologinya. Ada geomorfologi, ada struktural, ada paleotopografi, umur geologi, geokimia, geofisika, dan lainnya. Oke, ini menjadi materi minggu depan. Yang pasti itulah maksudnya pentingnya petunjuk geologi. Jadi kalian bukan wartawan. Turun ke lapangan dulu baru mencari seperti itu. Tidak. Jadi ada study desk dulu dari peta citra, dari peta geologi regional, dari peta apalagi? Google Map nggak mungkin. Google Map tidak menginformasikan apa-apa. Google Map bukan bagian dari petunjuk geologi. Oke, dari peta administrasi tidak. Itu bukan bagian dari petunjuk geologi. Apalagi petunjuk geologi. Nah, ini. Oke.
Nah, jadi satu model geologi peta lembar regional itu, oke. Nah, itu di dalamnya menginformasikan petunjuk geologi struktural, oke. Sebagai penutup, saya akan contohkan struktural ya. Sebentar, saya cari tempat kosong ini, oke. Ini menjadi guidance kalian untuk materi materi minggu depan, oke. Woi, mau gimana nih bentuknya? Oke, iya, memang aktualnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di sini ketemu batu bara. Oke. Iya kan? Kalian bisa ngukur apa itu? Pakai kompas. Oke, pakai kompas. Arti penting, makanya kalau di tempat saya itu semboyannya itu apa namanya? Yang strike deep itu. Oke, strike deep ini punya arti penting yang besar ini. Oke, karena apa? Karena kalau ke sini, ke sini datanya seperti ini. Oke, bos, kita kayaknya fokus kita itu nanti, di sini nih terusannya. Oke, larinya batu bara kan ke situ, iya kan, strike. Kemudian contoh kasus lagi berikutnya adalah ketemu batu bara. Nah, ini strike-nya, bos. Kayaknya kita tidak perlu ngambil iup di situ, bos. Kenapa? Karena strike-nya utara selatan dan di pojok. Oke, itu baru dari strike. Nanti dulu, bos. Apa? Dipping-nya. Arah dipping-nya kemana? Kalau arah dipping-nya ke sana, batu baranya ada di endapan sana, di luar. Oke, kalau dipping-nya ke sini, waduh. Terus arti dipping itu 11, dipping-nya 11 atau dipping-nya 81 itu punya makna. Jadi ini kalau saya share, kalau dipping-nya 81 nggak bisa diambil. Tapi kalau dipping-nya 11 landai, ini bisa diambil ini. Dalam arti apa? Tiap buka nambang itu ada batasan kedalaman. 150, 250 seperti itu. Karena kalau nggak dibatasi itu manusia maruk sekali seperti itu. Oke. Kalau ini yang diambil cuman kecil. Nah, kalau dippingnya 11, kemudian arah dippingnya ke dalam iup, waduh, ini meskipun di pojok sini, tapi batu baranya ada di sini semua ini. Seperti itu. Oke, itu arti dari strike deep. Kemudian berikutnya, lihat yang hitam ini strike deep. Ini baru dari strike deep. Oke. Ternyata di sini ada lipatan. Ini dippingnya ke sana berarti ada lipatan di sini. Oke, waduh. Ya ampun. Ini nikmat sekali nih. Makanya saya kalau dapat pekerjaan eksplorasi di daerah lipatan, saya ingin segera buru-buru untuk paparan. Paparan apa? Supaya memberikan informasi bahagia ke para investor. Kenapa? Karena batu bara yang di sini, ini nanti bisa ketemu lagi di sini. Kenapa? Karena contoh, semoga kalian nggak bingung ya, sudah ngambil mat pen ini ya, harusnya bisa menangkap. Ini kalau saya section, saya sayat, oke. Nah, ini sayatannya yang ini. Nah, ini sayatan ini. Oke, nah ini terus ada batu bara yang hitam itu. Oke, ini ketemu di sini, ya kan? Jaraknya kan sama ini. Oke, kemudian di sini ada lipatan, ketemu lagi batu bara yang merah ini. Saya ganti yang merah. Yang ini ya, yang cropland ini. Nah, ketemu lagi di sini. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada lipatan ini, kalau nggak ada lipatan ini, oke. Jadi ini kan gini. Sorry. Kalau nggak ada lipatan yang merah ini, atau nggak ada struktur, homogen saja yang hitam ini batu baranya akan tidak menjadi rezeki kalian karena akan menguap ke udara. Nah, tidak tersingkap, tidak terekspos, tidak bisa diambil seperti itu. Tapi karena ada lipatan yang ke atas ini dilipat sama tektonik, nah masuk lagi ke bawah. Oke, menjadi berkah bagi kita semua. Oke. Saya rasa demikian untuk pengantar ini. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan.
arti strike deep itu luar biasa sekali bagi petunjuk geologi. Jadi bukan hanya posisi di ujung utara kecil nanti dulu. Apa? Karena apa? Karena baca dulu peta strike dan deep seperti itu. Strike dan deep seperti itu. Strike-nya kemana dulu? Kalaupun di ujung selatan ini, maaf, mana tadi? Mana nih? Kalaupun di pojok utara sekaligus, warna biru ya. Nah, kalaupun di pojok utara sekaligus di sini, oke? Di pojok atau di sini sekaligus, pojok utara. Tapi kalau strike-nya ke arah sini, ya nggak masalah, jadi berkah, ya kan? Apalagi deep-nya ke arah sini. Nah, seperti itu. Karena kalau deep-nya ke arah sini, ini kan yang diambil kan cuman sisanya kan yang bisa ditambangkan ini. Seperti itu, yang bisa dikeruk lah. Tapi kalau deep-nya ke arah mana ini? Tenggara, waduh, ini luar biasa jayanya ini. Nah, nggak puas-puas nanti ini. Nah, seperti itu. Oke, semoga tercerahkan arti penting dari petunjuk geologi. Sehingga di mana ada singkapan batu bara, jangan diartikan posisinya di pojok utara, posisinya di sudut utara bagian selatan, sudah itu nyempil sebagainya. Ukur dulu, oke, kemenerusannya kemana, oke, sama deep-nya ke arah mana, kemiringannya. Nah, itu baru bisa menjadi simpulan untuk menjadi, Pak, ternyata dari peta regional ini ternyata ada lipatan luar biasa sekali. Contoh yang tadi ya, yang hitam ini. Ternyata yang hitam ini yang harusnya menguap ke angkasa ini, oke, tidak bisa kalian nikmati, tapi karena ada tatanan tektonik, gaya endogen dan sebagainya, terlipat dia, masuk lagi ke bawah seperti itu. Menjadi berkah bagi kita. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan di waktu yang sama. Jadi tidak perlu lama lah kuliah-kuliah kita ini ya. Oke, nanti berikutnya materi sudah saya sharing. Silakan kalian cermati di petunjuk geologi ini menjadi bahan minggu depan. Oke, terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan, nanti saja minggu depan saja pertanyaannya. Oke, diskusinya. Nah, dicatat dulu, kemudian dibaca dulu materinya, bisa jadi pertanyaan kalian itu muncul di slide-slide saya yang ke-9, ke-10, dan sebagainya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Stop share.